Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, alhamdulillah di sini dengan saya sebagai moderator ya. Nama saya sendiri Fauzan ya. Boleh dipanggil Ozan ya, terserah. Jadi yang penting good people nanti enak memanggil saya ya. Jadi di sini saya sebagai moderator akan menjadi mediasi dari acara kita ya. Nanti boleh good people nanti boleh melihat agenda kita pada pada sore hari ini ya. Di sore hari ini biasanya warga Batam ini baru pulang kerja ya. Jadi dimohon untuk warga Batam tetap dijaga protokolnya ya, memakai masker dan lain-lain ya, agar tetap sehat ya dan selamat sampai tujuan ya. Ya, di momen Isra Mi'raj ini kita akan sedikit nanti mengulas beberapa tema yang berhubungan dengan milenial dan Isra Mi'raj ya. Jadi nanti teman-teman boleh pantengin nih ya, pantengin IG kita dan FB kita sama-sama ya semuanya. Oke, good people, langsung saja kita kepada agenda kita. Yang pertama adalah bacaan tilawah ya oleh teman kita dari KS Muda juga ya, bernama Ayas ya. Bro Ayas gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi nanti kita akan mendengar beliau. Ya, langsung saja kepada Ayas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila inna nashiatal layli hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila wazkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'aghadnahu aghzan wabila فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa
sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga bagi yang mendengar dan membaca mendapatkan limpahan pahala dari Allah. Oke, good people semuanya. Nah, tadi kita sudah mendengar tilawah dari teman kita. Jadi selanjutnya kita akan mendengar beberapa pemaparan materi dari Ustadz kita. Oh iya. Sebelum kita mendengar pemaparan materi dari Ustadz, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu wajib kita, ya, lagu nasional. Nanti akan diiringi musik dan video, ya. Silakan disaksikan dan mengikuti lagu tersebut. Oke. Mencipta peradaban mulia,
merdeka ya. Jadi alhamdulillah tadi selanjutnya kita akan mendengar materi kita di sore hari ini. Beliau adalah Ustadz muda ya, masih semangat. Beliau luar biasa. Ustadz kita ini dari lulusan Kairo ya, Fakultas Syariah. Nanti kita akan mendengar Ustadz kita memberikan beberapa. Oke, baiklah. Kita sambut Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Irwandi. Tafadhol Ustadz. Langsung? Oke, langsung Ustadz. Tafadhol Ustadz. Gimana Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita ini Ustadz PKS Muda ini kebanyakan dari kaum milenial Ustadz ya. Jadi bagaimana nih peran pemuda kaum milenial di era sekarang Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Baik, al-ikhwan wal akhwat, atau bahasanya Fauzan good people tadi. Semua yang hadir di sini lumayan ramai nih yang hadir. Di luar mudah-mudahan lebih ramai lagi. Amin. Pertama, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri, kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Salah satunya pada hari ini adalah dengan bersilaturahim, mengisi waktu kita dengan mengenang kembali perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-ikhwan wal akhwat, keluarga besar PKS Muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam momen kita berisra wal mi'raj, mengenang kembali kehidupan Rasulullah. Sebenarnya kehidupan Rasulullah dengan para sahabat tidak pernah terlepas dari sesuatu yang namanya pemuda. Selalu hidup bersama para pemuda. Bahkan kita mungkin di sini ada yang usia masih 21, Ayas berapa? 18. Seorang sahabat Rasulullah, Mus'ab bin Umair, menjadi utusan Rasulullah. Dia masuk Islam di usia 16 tahun. Dan Islamnya semakin mantap, dia malah menjadi utusan Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pada akhirnya 1 tahun perjalanan beliau di Madinah mempersiapkan penyambutan hijrahnya Rasulullah. Itu yang paling besar jasanya Mus'ab bin Umair di usia 16 tahun. Besar sekali jasa beliau. Jadi para pemuda, ikhwan akhwat, kalau ditanya tentang peran kita nih mengenang Isra wal Mi'raj, apa sih yang bisa kita ambil? Banyak sebenarnya, akhi, banyak sekali poin pelajaran-pelajaran untuk kita. Kalau mau kita runut satu persatu, di antara pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Mi'raj, Isra Mi'rajnya Rasulullah adalah, yang pertama paling penting sekali adalah setiap segala sesuatu yang dalam keadaan futur, kita kembalinya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau bahasa sederhananya adalah kita itu tidak boleh ada galau, nggak boleh ada galau dalam kehidupan kita. Kita mau mengenang, coba kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Kalau Allah ingin kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba tersebut. Dan kita ini kan anak muda ini hidup dalam ujian, orang tua apalagi lebih berat lagi ujian-ujian orang tua. Nah, tapi biasanya orang tua itu nggak ada galaunya. Hanya saja orang tua itu orang yang sudah berusia mungkin 40 ke atas itu kadang-kadangnya ketika tertimpa musibah nggak sabar, lalu jatuh kepada hal-hal yang dilarang Allah. Anak muda ketika diuji oleh Allah dengan, kadang misal nih lulus kuliah, selesai kuliah mau kerja nggak dapat kerjaan, atau tamat SMA mau daftar di satu perguruan tinggi yang favorit lah misalkan, nggak lulus. Ini kan ujian-ujian. Nah, anak muda jatuh di masa galaunya dengan orang-orang yang sudah berusia jatuh di masa galau, beda dia. Tapi yang paling pasti, akhwat, Rasulullah kan menyebutkan begini, inna likulli syai'in sirratan wa likulli sirratin fatratan. Segala sesuatu itu ada masa puncaknya, lalu akan ada masa turunnya, mundur lagi ke bawah.
Nah, siapa yang dalam masa puncak ala sunnati, dalam sunnah Rasulullah, faqad aflah, berada dalam keberuntungan. Wa man kana fatratuhu, dan siapa yang di masa daunnya futur, kalau dalam bahasa tazkiyatul anfusnya, siapa yang masa daunnya itu keluar dari sunnah Rasulullah, maka dia adalah orang yang celaka. Nah, maksudnya di sini adalah, ya akhwat, orang kalau sudah berusia nih anggaplah 40 ke atas misalkan, yang sudah punya kesibukan, dia biasanya kalau galau di satu pekerjaan pindah ke pekerjaan yang lain. Anak muda enggak, dia anak muda itu kalau enggak mengenal Allah, enggak lulus kuliah, misalnya enggak lulus di perguruan tinggi yang dia inginkan, galaunya habis itu ngelamun, nonton yang enggak jelas, misalkan sibuk dengan apa namanya, musalsalat, bahasa Arab apa bahasa Indonesianya tuh. Nah, film-film, sibuk dengan film yang enggak bermanfaat. Kenapa nonton ini? Ya, saya nggak tahu lagi mau ngapain. Nah, Rasulullah SAW sudah mencontohkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka, ya, ikhwan akhwat, coba lihat. Sebelum Isra wal Mi'raj itu terjadi tahun berapa tuh? Isra wal Mi'raj tahun berapa? Nih, di sini banyak orang nih bisa satu-satunya menjawab. Itu tanggal. Nah, itu tanggal 27 Rajab itu nggak jelas itu. Benar nggak di 27 Rajab hari ini? Bukan. Bahkan ulama menyebutkan juga bukan tanggal 27. Isra wal Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu 13 tahun setelah Rasulullah berada di kota Mekah. Artinya Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tahun 12 kenabian. Nah, yang kita mau lihat nih peristiwa sebelum sebelum tahun ke-12 itu. Di antaranya, ikhwan akhwat, Rasulullah itu diboikot sama orang Quraisy di sebuah lembah. La yutazawwaju minhum wa la yubta'a minhum. Enggak boleh lakukan pernikahan dengan orang-orang Bani Hashim. Enggak boleh lakukan jual beli dengan keluarga Bani Hashim. Siapa yang melakukannya akan dihukum oleh orang Quraisy. Akhirnya apa yang terjadi? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan perbekalan ada, setelah itu kelaparan. 3 bulan saja sudah kelaparan. Ternyata pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun lamanya, jadi berat. Nah, selesai pemboikotan, apa ujian Allah selanjutnya kepada Rasulullah dan Bani Hashim? Orang yang paling Rasulullah cintai meninggal dunia, Khadijah. Meninggal Khadijah, Rasulullah mengatakan begini, Saddaqatni hina kadzdzabani yan-nas. Khadijah itu dia orang pertama yang menerima dan mempercayai saya seketika orang-orang mendustai saya. Terus yang kedua, kata beliau, a'tatsni amwalaha hina mana'ani an-nas. Dia ngasih saya semua hartanya untuk dakwah, di ketika itu orang-orang masih nggak mau memberi saya apapun. Ini Khadijah, orang yang sangat dicintai dan sangat diharapkan oleh Rasulullah, meninggal dunia. Sedih ya, sedih sekali. Bahkan saking sayangnya Rasulullah SAW, pada satu hari ketika sudah di Madinah, datang seorang perempuan namanya Halah. Dia mengetuk pintu dan ingin bertemu dengan Rasulullah. Begitu Rasulullah lihat, saya mendengar suara Khadijah, kata Rasulullah. Ternyata itu adalah adiknya daripada adik Khadijah, istri Rasulullah. Dah dua nih peristiwa yang sangat memukul Rasulullah. Yang ketiga, meninggal paman Rasulullah, Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib ini pemimpin Bani Hashim. Setiap kali Rasulullah berdakwah mau disakiti oleh orang Quraisy, Abu Thalib mengatakan, saya ini pemimpin kabilah Bani Hashim, jangan macam-macam sama ponakan saya. Sekarang Abu Thalib meninggal dunia, cobaan lagi bagi Rasulullah SAW. Nah, coba lihat, ikhwan akhwat, udah segitu cobaan, apakah pernah Rasulullah futur, menyerah, saya nggak kuat lagi jadi nabi, misalnya nggak ada, ya kan? Terkadang kita jatuh di sini. Ada orang yang seperti yang kita sebutkan tadi lah, mau daftar kerja di satu tempat yang sangat diharap-harapkan, ternyata tempat itu menolak dia. Pas ditolak dari pekerjaan, dia galau, futur, sampai-sampai kepada yang biasanya sholat jamaah rajin saf pertama, sekarang sholat di rumah aja juga cepat-cepat, terkadang malah bisa menunda-nunda sholatnya. Ini futur yang seharusnya tidak boleh terjadi pada anak muda. Nah, jadi dalam bab ini, akhwat yang dimuliakan Allah, hidup adalah ujian. Sejak muda ujian ini pasti ada. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah ini sebagai contoh bahwa setiap orang yang mengatakan dirinya akan istiqomah dalam jalan Allah, dia adalah
orang yang akan diuji oleh Allah, karena dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, qul amantu billahi tsumastaqim. Pertama, beriman kepada Allah, yang kedua, istiqamah. Nih pelajaran pertama untuk kita nih, bahwa setiap kehidupan pasti akan ada ujiannya, dan setiap kehidupan itu akan ada masa futurnya, masa majunya. Kemudian ada pelajaran kedua untuk kita, bahwa setiap kali tertimpa oleh musibah, ujian ataupun dalam bentuk yang lain, kita harus mengembalikan ke segala sesuatu itu kepada tempat bersandar yang memang kuat. Ini kalau ini kan kurang kuat nih, tempat bersandar kita diisi oleh badan yang 3 kali saya saja udah mungkin dah jatuh. Bersandar ke dinding, dinding itu bisa roboh. Nah, Rasulullah mengajarkan kita untuk bersandar kepada yang maha kuasa. Jadi tidak bersandar kepada makhluk. Makanya ikhwan akhwat, antum kalau terlatih, terbiasa mengharapkan hal-hal yang dari manusia, kecewa. Karena perkataan para ulama menyebutkan begini. Man i'tamada 'ala Allah, man i'tamada 'alal mal qalla. Siapa yang membangga-banggakan harta yang banyak, satu saat harta itu akan menjadi sedikit. Wa man i'tamada 'alal aqli. Siapa yang bersandar kepada akalnya, dhalla, akal yang cerdas itu satu saat akan sesat dan salah. Wa man i'tamada 'ala Allahi la qalla wa la dhalla. Dan siapa yang bersandar kepada Allah, dia enggak akan pernah sesat, enggak akan pernah berkurang. Inilah sandaran yang paling kuat kita. Kalau mau bersandar kepada Allah, terkadang sekedar teori enggak bisa masuk ke hati, dia hanya sampai di otak. Maka yang perlu kita yakini dalam mencari tempat sandaran adalah, saya harus bersandar kepada zat yang memang maha kuasa mengatur kehidupan saya. Apa contoh ikhwan akhwat? Allah maha kuasa. Kita kalau besok mau ujian di kampus, di sekolah kita, malam ini kita pastinya belajar dengan rajin. Banyak buka buku, ulang-ulang, dihafal, diulang. Kalau teorinya manusia, siapa yang rajin belajar, berarti lulus kan gitu. Karena disebutkan dalam pelajaran kita waktu SD, rajin pangkal rajin pangkal pandai, pintar pula. Rajin pangkal pandai, kemudian hemat pangkal. Padahal itu kan teorinya salah. Pandai itu bukan awalnya dari rajin, tapi ilmu dari Allah. Kaya itu bukan dengan cara berhemat, tapi berbisnis kan gitu, bukan kaya. Hemat itu cuma numpuk uang, sementara ingin kaya itu adalah dengan cara memutarkan uang. Nah, teorinya manusia, siapa yang rajin dan tidak akan pandai. Ternyata Allah berkata tidak. Allah punya kuasa. Innallaha fa'alun lima yurid. Allah itu akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Udah rajin belajar malam itu sampai menghafal sekian banyaknya, di pagi harinya ngantuk, kehendak Allah berlaku. Atau paginya bangun, cuma ketika di tempat ujian pusing. Artinya kita nggak menguasai kehidupan kita ini. Allah itulah yang yahulu bainal mar'i wa qalbih. Pemilik hati kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersandar kepada zat yang memang layak untuk kita jadikan sandaran. Nah, coba lihat, ada mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin ada pejabat besar negara menikahkan anaknya. Biar aman tempat itu nggak kena hujan, dipasanglah pawang hujan kan ya di depan tempat pestanya itu. Tapi kan itu keyakinan manusia, Allah punya kehendak lain. Pawang hujan mau 100 pun kalau kata Allah hujan, ya turun hujannya. Kun fayakun. Nah, zat seperti inilah yang ingin kita jadikan tempat bersandar, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwan akhwat, mau tambah lagi pelajaran penting dari Isra Mi'raj? Boleh, Ustaz. Nah, apa babnya di sini? Pertama, bahwa ujian sudah, kemudian kita harus mencari tempat yang bersandar kita. Kemudian pelajaran selanjutnya ikhwan akhwat, coba lihat ketika Rasulullah di hijrah ke Taif, pulang-pulang dilempari dengan batu. Antum mungkin sudah baca lah sejarah ini. Rasulullah dilempari dengan batu oleh orang-orang Taif. Pulang-pulang itu kan kalau ingin lihat sejarahnya, Rasulullah berada di kota Mekah setelah dari pemboikotan. Kemudian para sahabat mulai disiksa dan disakiti oleh orang Quraisy. Apa solusinya nih? Solusinya adalah ini sahabat seharusnya bawa pergi dari kota Mekah. Bawanya kemana? Sebelum pasti tempat pindahnya, maka Rasulullah mau memastikan dulu Taif itu aman atau tidak untuk sahabat-sahabat saya hijrah. Maka Rasulullah berangkat bersama keluarga beliau.
Dalam sesampainya di Taif, Rasulullah punya dua misi. Yang pertama mencari keamanan, perlindungan keamanan. Yang kedua dakwah Islam. Nah, dalam perjalanan beliau sesampai di Taif, dua-duanya ditolak oleh orang Taif. Hari pertama dakwahkan Islam, minta keamanan, tolak. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-9 belum satu pun orang yang masuk Islam. Di hari ke-10 ternyata Rasulullah dikejutkan dengan ramai orang yang datang menunggu kedatangan Rasulullah, menyambut kedatangan Rasulullah. Ternyata apa? Di tangan mereka sudah ada batu. Satu kata mulai Rasulullah berbicara untuk dakwah, batu-batu itu melayang ke tubuh Rasulullah, ke wajah, ke kaki, ke badan. Dan batu-batu itu menghujani Rasulullah dan cucu beliau Usamah bin Zaid itu, yang di usia 16 tahun nanti jadi panglima perang kan, Usamah bin Zaid. Dihujani batu, dan Rasulullah akhirnya memilih mundur kembali ke kota Mekah. Sebagian sejarah menyebutkan 5 kilo perjalanan Rasulullah dari Taif itu masih dihujani oleh batu tuh. Nah, jadi dalam perjalanan pulang inilah Rasulullah SAW melihat bahwa mundur dan Usamah mencoba melindungi Rasulullah, tapi Usamah juga dihujani oleh batu. Ya kan akhwat, coba lihat. Ini penting untuk kita nih, bahwa dalam kondisi sesulit itu Rasulullah mengajarkan sesuatu kepada kita. Begitu Rasulullah sudah tidak lagi kena hujan batu, belum mundur, akhirnya belum beristirahat ke sebuah kebun. Masuk ke dalam situ, duduk. Begitu Rasulullah duduk, tiba-tiba ada seorang hamba sahaya yang sedang kerja di kebun. Ini siapa yang duduk di sini? Kemudian majikan si hamba sahaya ini mengatakan, tolong bawakan satu mangkok buah-buahan untuk orang yang tadi beristirahat. Dibawa. Yang punya kebun itu ternyata Mut'im ibnu Adi. Dibawa ke sana. Setelah diberikan semangkok buah-buahan, Rasulullah bertanya kepada hamba sahaya ini, man anta, kamu ini siapa? Wa min aina, dari mana asalmu? Dia jawab, nama saya adalah Nadar ibn al-Haris, saya dari An-Nainawa. Kalau hafal namanya ya. Nadar ibn al-Haris, saya dari Nainawa. Mendengar kata-kata Nainawa, apa kata Rasulullah? Idzan anta min baladi rajulin saleh. Oh, berarti kamu dari negeri seorang laki-laki yang soleh, satu kampung sama orang soleh, namanya Yunus ibnu Matta. Nah, kata Rasulullah, si Nadar tadi kaget, kok ada orang kenal sama Yunus ibnu Matta. Yunus ibnu Matta itu Nabi Yunus, sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Maka beliau bertanya, wa kaifa ta'rifu Yunus ibnu Matta? Kok bisa Anda tahu Yunus ibnu Matta? Maka dijawab oleh Rasulullah, ana akhuhu huwa nabi wa ana nabi. Saya adalah saudaranya Yunus ibnu Matta, kami sama-sama nabi. Nah, dalam pelajaran yang dipahami oleh Nadar ibn al-Haris ini, nggak akan ada orang yang kenal Yunus ibnu Matta kecuali dia adalah Nabi. Seketika itu juga dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi engkau adalah Rasulullah. Apa pelajaran yang ingin kita ambil di sini? Akhwat, seringnya orang kalau sudah dalam posisi ditimpa banyak ujian, cobaan, akhirnya galau, nggak jelas mau ngapain. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, dalam kondisi sesulit apapun, misi kita harus bawa manfaat, nggak boleh main-main. Kita harus bawa manfaat. Saya mau ke sini, ada manfaatnya atau tidak? Bahkan sebaik-baik manfaat itu adalah, nih contoh yang diajarkan Rasulullah, kepala kaki sudah berdarah-darah, datang satu orang, tetap aja Rasulullah ngajak untuk masuk Islam. Poinnya adalah dakwah. Ajak orang lain kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Yuk kita kumpul, buat ini, yang penting bermanfaat untuk kita. Sesempit apapun, pelajaran Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita harus selalu diiringi dengan asas manfaat atau tidak. Dalam kondisi futur, tetap juga kita harus mengejar sesuatu yang bermanfaat. Nah, di antara pelajaran penting lagi di sini adalah Isra Mi'rajnya adalah, ikhwan akhwat, ketika Rasulullah SAW sudah dalam perjalanan Isra sampai di Baitul Ma'mur, kemudian Rasulullah sholat di sana mengimami para anbiya, mengimami para nabi. Para nabi diimami oleh Rasulullah SAW. Ini sebuah isyarat bahwa Rasulullah itu adalah makhluk paling mulia. Rasulullah itu nabi paling mulia. Rasulullah itu adalah nabi terbaik. Maka sangat naif ada orang yang nggak bangga dengan Islamnya. Atau ada
akhwat misalkan nggak pede pakai jilbab misalkan, nggak pede pakai jilbab. Kenapa? Nanti saya nggak pede pakai jilbab, biarlah saya cukup Islam di hati. Nggak ada Islam di hati. Islam itu adalah di hati dan di fisik. Maka Rasulullah sebagai orang yang paling mulia, kehormatan bagi kita untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan, Allah menciptakan surga lalu berkata kepada Nabiullah Musa, apa kata Allah? Ya Musa, hadhil jannatu la yadkhuluha ahadun illa ba'da an dakhala ilaihi Muhammad. Ini surga ini tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali setelah masuknya Muhammad wa ummatuhu, dan umatnya Muhammad. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati hadzal nabi. Kalau gitu ya Allah, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa, nabi yang mulia, sangat mulia, berharap jadi umat Nabi Muhammad. Nah, kita ini yang sudah jadi takdir kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ini adalah kebanggaan bagi kita, dan sebagai konsekuensi kita umat Nabi Muhammad adalah kita tentu mengemban apa yang beliau ajarkan dan mengajarkan apa yang beliau perintahkan. Ini adalah kebanggaan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, ikhwan akhwat, jangan pernah malu-malu menampilkan keislaman kita. Kami PKS Muda bersama Allah, bersama syariat, bersama negara, bersama NKRI misalkan, kita tampilkan seluruh kebaikan kita, bergaul bersama siapapun, membawa manfaat-manfaat yang sudah dipesankan oleh Rasulullah SAW, karena ini adalah kemuliaan bagi kita. Wallahualam, itu mungkin beberapa pelajaran penting dari Isra wal Mi'raj. Fadal, silakan. Ustaz, tadi Masya Allah penyampaian dari Ustaz tadi. Tapi nggak lupa kan? Ya Ustaz. Nggak lupa. Insya Allah. Ada yang nulis nggak? Kalau nggak ditulis dia lupa. Mengaplikasikan apa yang Ustaz sampaikan tadi ya. Jadi anak muda ini jangan banyak galaunya ya. Jadi kalau mendengar dari kisah Rasulullah tadi, beliau ditimpa berbagai macam ujian dari Allah ya, mulai dari pemboikotan, kemudian di Taif dilempar batu ya, berkali-kali diuji, tapi Rasulullah masih tetap berdakwah, mengajak umat manusia untuk nantiasa berbuat kebaikan ya. Jadi untuk anak muda semua nih ya, apalagi anak muda ini biasanya energinya masih luar biasa ya. Jadi energi ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk ya. Energi ini sayang kalau dipakai untuk hal-hal yang buruk, tapi dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat ya, untuk orang lain, untuk sekitar kita ya. Luar biasa tadi ya. Jadi anak muda ini kalau kita lihat ya, di beberapa tahun ke depan ini, dari tahun 2020 sampai 2030 ini lebih banyak usia produktifnya ya, mulai dari umur 16 tahun sampai 64. Nah, ada di tahun nanti ada puncaknya, puncak usia produktif di tahun 2028 ya. Jadi semoga bonus demografi ini bisa dimanfaatkan anak muda Indonesia ya, untuk sebanyak-banyaknya kita membuat program-program ya, kegiatan-kegiatan anak muda yang bermanfaat. Nah, jadi boleh nanti untuk teman-teman ya yang menyaksikan kita nanti boleh ikut join ke PKS Muda Batam ya. Jadi nanti bisa dicek sendiri di IG kita PKS Muda Batam. Nanti kita akan mengundang beberapa tokoh-tokoh kita ya, mulai dari ustadz ya, tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh yang luar biasa yang mungkin nanti kita akan mengundang beberapa influencer ya. Nah, insya Allah nanti teman-teman semua bisa join di PKS Muda. Nah, setelah itu kita bisa buat kegiatan bersama-sama ya. Ya. Oke, Masya Allah Ustadz, tadi yang Ustadz sampaikan benar sekali Ustadz, luar biasa. Mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Jadi nanti teman-teman yang melihat kita nanti boleh memberikan pertanyaan ya. Nanti di sini ada sesi tanya jawab mungkin ya. Nanti silakan dilihat di IG dan FB-nya, diketik saja apa pertanyaannya. Nanti bagi yang beruntung
mendapatkan giveaway dari PKS Muda Batam ya. Boleh nanti ya. Jadi tadi kami mendengar dari ceramah dari Ustadz, luar biasa Ustadz. Mungkin ada satu pertanyaan mungkin ya, yang terkadang anak muda galau kan nih masalah. Jadi peran kaum milenial sekarang ini Ustadz, di masa mungkin kita ditimpa berbagai macam musibah, peran milenial ini di mana Ustaz ya? Karena kita lihat ada beberapa kejadian-kejadian mungkin ya, karena demokrasi kita semakin menurun Ustaz ya, mungkin anak muda ini butuh wadah Ustaz ya. Jadi menurut Ustaz gimana Ustaz ya untuk manfaatkan potensi anak muda ini? Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara anak muda, memang kita ini semuanya masih muda ya. Saya dulu muda sampai sekarang masih muda juga. Ya, style saya dulu muda kayak gini, sekarang mudanya masih juga. Baik. Bagaimana dengan mengoptimalkan peran anak muda? Tapi memang ikhwan akhwat, ternyata dalam sejarah Islam itu dari zaman Rasulullah sampai terakhirlah dinasti Utsmaniyah itu, Ottoman kata orang-orang Eropanya. Itu yang membawa peradaban mereka menjadi tinggi itu anak muda, bukan orang tua. Anak muda itu pada hakikatnya adalah mereka punya potensi besar yang akan keluar ketika difasilitasi, dikasih podium, maka akan jadi keluar potensinya. Nah, tapi anak muda yang terbaik itu adalah yang bisa menghadirkan podium sendiri tanpa harus menunggu dari orang lain. Nah, kalau kita menunggu dari orang lain, ya alhamdulillah kalau ada yang ngasih, kalau tidak ada yang ngasih podium untuk kita menampilkan bakat kita, maka kita tidak akan tersalurkan. Nah, bersama di sini PKS Muda mampu memberikan fasilitas, membuka peluang bagi siapapun untuk bisa yang ingin menampakkan potensinya, apa yang dia miliki, yang ingin disampaikan kepada masyarakat lebih umum, ingin bermanfaat, maka di sini anak-anak muda siap untuk menyambut dan membersamai orang-orang yang punya misi besar memajukan negara. Bagaimana wujud perannya ini? Kita tidak usah berpikir muluk-muluk jadi presiden, tidak ya. Tapi kita berpikir dari yang lebih kecil. Yang pertama adalah kita mau kita mau membawa setiap pemuda ini kepada arah kebaikan. Saya pernah membaca, ini pelajaran juga dari Isra Mi'raj. Pelajarannya adalah orang yang merasa sudah banyak beramal, ingin lebih baik lagi, maka perbaiki sholatnya, cek sholatnya. Kemudian ada orang yang awal-awal hijrah, mau hijrah tapi bingung mau kemana, mau saya mulai dari mana hijrah saya, mulai dari sholatnya. Maka kita yang pertama nih, kita ajaklah para pemuda itu untuk menjadi orang-orang yang memang ahlus sholat, orang yang memang komitmen dengan sholatnya, menjaga sholatnya. Jadi mau seperti apapun kita tampil di luar, mau dalam wadah apapun kita tampil, kunci kita paling utama adalah sholatnya. Nah, kemudian dari sholat inilah dia akan keluar. Mulai manfaat itu dari sinilah energi paling utamanya. Maka ketika di sekitar kita ikon-ikon banyak nih wadah-wadah untuk kita bergabung memberikan manfaat. Apakah remaja masjidnya atau juga komunitas-komunitas remaja yang lainnya. Semua komunitas-komunitas ini bisa kita jadikan wadah untuk kita mengekspresikan manfaat atau bakat yang kita miliki, sekaligus kita ingin mewujudkan apa yang dikatakan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Ada anak muda yang memilih untuk lebih banyak diam di rumah, baca buku lalu duduk aja di rumah. Hasil bacaannya nggak bermanfaat. Mungkin karena yang dia baca novel, boleh jadi yang membawa dia malah ngelamun. Nah, kita ingin membawa bakat kita ini tampil untuk bermanfaat bagi orang lain, manfaatkan wadah yang ada. Nah, apapun bentuknya, dan di sini ini Ustaz Pak Fauzan nih, Pak Dewan, kita siap untuk membantu kita semuanya menampilkan, menampung bakat-bakat kita biar kita bisa bermanfaat. Tapi kunci ikhwan akhwat di sini adalah spirit semua manfaat kita adalah sholat kita. Sholat, ya. Karena Isra Mi'raj adalah malam mulia, momen mulia yang didapatkan Rasulullah untuk mendapatkan sebuah ibadah yang paling mulia, yaitu ibadah salat. Wallahu alam.
Insyaallah ya. Jadi tadi ternyata kuncinya adalah pertama ibadah ya. Ibadahnya diperketat lagi, kemudian banyak beramal ya, beramal soleh. Dan disalurkan, jangan disimpan saja ya. Potensi dan bakat, hobi itu harus disalurkan supaya nanti teman-teman bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi ada pertanyaan ya. Oke. Gini Ustaz, ada pertanyaan Ustaz dari netizen Ustaz. Novita PF ya. Assalamualaikum Ustaz. Sini ya. Izin bertanya, apa urgensi terpenting Isra Mi'raj bagi pemuda dalam mengambil peran untuk membangun semangat perubahan yang positif? Masya Allah, berat Ustaz. Masya Allah. Ya, tafadhol Pak Ustaz, mungkin bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah kesimpulan dari awal sampai habis yang tadi ya. Ya, jadi jawabannya itu ya. Tadi kalau pas sekali pertanyaannya, kesimpulan dari materi kita adalah yang ini pertanyaannya nih. Nah, ya. Diulang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi apa urgensi terpenting Isra Mi'raj bagi pemuda dalam mengambil peran untuk membangun semangat perubahan yang positif? Itu dia, ikhwan akhwat. Dari awal tadi tuh yang kita sampaikan tuh ya. Iya. Jadi materi pertanyaan ini sebenarnya ingin memancing kesimpulan. Siapa yang ngikutin dari awal, mencatat dari awal, insya Allah itulah kesimpulannya bahwa Rasulullah memulai semuanya dengan pemuda sampai akhirnya Madinah itu jadi negara yang kuat. Jadi ya perannya banyak sekali ya, good people ya, perannya ketika dilihat tadi mendengar dari ceramah dari Ustadz ya, peran kita itu pemuda itu ketika di zaman Rasulullah itu banyak dari Mus'ab bin Umair tadi ya. Menjadi delegasi Ustaz ya, luar biasa, banyak sekali. Kalau kita mau mengekspor ya jangan di rumah saja ya, jadi dieksplor, kemudian dicari apa kemampuannya, nanti bisa disalurkan ya. Jadi seperti itu perannya ya, apalagi di zaman sekarang ya. Jadi butuh anak muda yang luar biasa tenaganya nanti untuk membangkitkan kembali nih ekonomi kita. Banyak PR kita di zaman sekarang ya, mulai dari politiknya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya ya. Jadi kalau teman-teman punya kecenderungan di salah satu potensi tersebut, silakan disalurkan ya. Nanti PKS Muda sendiri, PKS Muda Batang nanti insya Allah ya akan mewadahi beberapa dari hobi-hobi teman-teman mungkin ya, dan pelatihan-pelatihan mungkin nanti silakan nanti di sering-sering pantengin IG dan FB-nya PKS Muda Batang. Oke ya. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, Ustaz, ada ini pertanyaannya berbeda, Ustaz. Baik. Agak beda. Peran milenial di masa pandemi, Ustaz. Paling dibutuhkan ya. Baik, peran milenial di masa pandemi ini yang paling dibutuhkan ya kawan-kawan, para pemuda yang dimuliakan Allah. Disebut pandemi, yang paling hadir di kepala kita adalah pekerjaan susah, keuangan susah, ya, kecuali para pejabatnya. Pejabat memang sebagian besar pejabat itu income pandeminya banyak. Tidak semua ya. Nah, ketika disebut pandemi, yang hadir adalah masyarakat semakin miskin. Kemudian juga dalam pandemi berarti masalah sosial terjadi. Apa peran kita, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah? Kita ambillah peran yang paling bermanfaat di sini. Ada dua hal yang perlu kita kejar. Yang pertama, ngejar manusianya. Yang kedua, ngejar keadaannya. Mengejar manusianya, ikhwan akhwat, ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Di masa pandemi banyak orang galau ya. Ya, maka kita hadir untuk menjemput mereka, rangkul mereka, bawa, yuk kita kumpul, jangan pernah galau. Ini yang pertama nih. Hadirkan seluruh hal-hal yang positif bermanfaat untuk membuat orang-orang yang tadi berpikir nggak jelas, sibuk dengan kondisi ekonomi yang susah, sibuk dengan PHK-nya, kita bawa, kita kumpulkan.
Nah, setelah berhasil mengumpulkan ikhwan, ini PR untuk nih yang nanya berarti harus bertanggung jawab ya. Setelah dikumpulkan mau diapain? Mereka nganggur. Carikan kreativitas untuk membuat lapangan kerja baru. Oh, saya punya kemampuan gini nih. Kalau yang akhwat misalkan, oh saya punya kemampuan buat kue, yuk kita jualan kue misalkan. Atau misalkan begini-begini, saya punya ini. Ini orang yang kita kejar. Orangnya. Yang kedua, peran milenial adalah coba lihat musim pandemi, tambah lagi bencana banjir, kebakaran, gempa. Maka di sini nih paling diharapkan adalah kita turun sebagai anak muda dalam membantu menyelesaikan masalah bencana ini. Jangan kita sekedar menjadi penonton. Oh, ada bencana di sini, oh sudah ada yang turun. Ternyata bukan kita yang turun kan gitu deh. Nah, bagaimana kita bisa turun aktif di dalam menyelesaikan keadaan ini? Jadi orangnya kita selamatkan. Jadi jangan sampai mereka jatuh dalam kegalauan. Yang kedua, kondisi susah ini juga kita bantu untuk menyelesaikannya. Bagaimana caranya ikhwan akhwat? Nggak harus kita yang mengeluarkan uang ya. Nggak harus kita. Ada sebagian bahkan Habib Salim itu mengatakan, andai di setiap RT itu ada kader yang siap memfasilitasi orang lain kepada kebaikan, itu adalah sangat bagus. Konkretnya apa? Dia mampu memfasilitasi, menjembatani orang yang tidak mampu dengan orang kaya, menjembatani orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak. Lewat dia lah orang mencari, Pak, oh Anda kader ya, kader PKS muda ya? Iya, saya butuh modal. Oke, saya carikan modal. Nih, dia cuma fasilitas aja, bukan uang dia yang keluar. Dia tanya, nak muda, keluarga saya ada meninggal dunia, saya ada yang sakit parah harus dibawa ke rumah sakit. Dia nggak punya mobil, tapi dia bisa membantu orang lain untuk membawakan mobil ke rumah yang sakit ini. Inilah peran-peran kita mengakomodir keadaan pandemi yang terjadi seperti ini. Dan peran ini ya hampir secara umum saya katakan sangat efektif kalau ditangani oleh anak muda. Adapun yang lain misalkan, oh kami tidak punya kemampuan untuk di sini, kami tidak punya sumber SDM-nya di sini, tinggal kita sinkronkan dengan yang lain biar sama-sama bekerja. Tapi secara umum ikhwan akhwat, pandemi adalah masa anak muda berkreasi gitu dia ya, wallahu alam. Nah, jadi itu jawabannya ya. Jadi kita harus turun ya, kejar bola ya. Jadi kita kumpulkan anak-anak muda yang galau-galau ya, supaya mereka tidak galau ya. Mungkin terakhir aja Ustaz, pesan-pesan untuk PKS Muda Batam Ustaz, boleh disampaikan. Baik, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang apa tuh? Yang bermanfaat. Bukan yang pakai seragam, bukan yang pakai ini, bukan yang banyak ilmunya, bukan yang tinggi kuliahnya, tidak. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang manfaat. Oh, kita tidak sebut yang paling banyak manfaatnya, tidak. Tapi paling bagus itu terjemahannya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, itu orang yang paling baik itu adalah yang manfaatnya paling banyak dirasakan orang lain. Beda kan? Orang yang paling banyak manfaatnya kadang dia punya banyak manfaat tapi segelintir orang aja yang merasakan. Tapi orang yang paling baik itu adalah orang yang manfaatnya paling banyak dirasakan oleh banyak orang. Datang ke sini, oh berkat ustadz ini, berkat bapak ini, berkat ini. Jadi manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain. Bahkan terkadang bisa jadi orang nggak kenal sama dia, tapi manfaatnya adalah sampai. Nah, manfaat ini ikhwan akhwat kita harus tumbuhkan dari sekarang. Jangan sampai kita nunggu saya nunggu setelah punya anak dulu lah baru aktif seluas-luasnya. Enggak juga. Saya nunggu jadi orang kaya dulu lah baru infak sebanyak-banyaknya. Maka ikhwan akhwat kita tumbuhkan dari sekarang. Dan lebih hebat lagi, satu hal yang perlu kita yakini adalah kita pahami, justru potensi berbagi manfaat itu sangat besar ketika kita masih muda. Itu dia. Karena kalau sudah besar, ini akhwat-akhwat misalkan, kalau sudah nanti punya anak 1, anak 2, anak 3, saya mau aktif di sini, nggak bisa, anak nangis misalkan, susah. Akhirnya harus berbagi dengan suami keluar, istri yang jagain anak. Atau sebaliknya, ini kalau sudah menikah, sudah besar, sudah ini waktu semakin susah. Nah, nunggu nanti anak-anaknya gede dulu baru bisa semakin aktif lagi. Mumpung kita masih muda, waktu lapang, waktu banyak, tenaga kuat, kita mengoptimalkan dari sekarang berlatih untuk berbagi manfaat sebanyak-banyaknya untuk menjadi
orang terbaik yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Isra Mi'raj adalah spirit kita untuk menjadi menjadikan hidup kita lebih baik, ya, menjadi lebih manusia lagi, bukan sekedar manusia biasa. Mohon maaf kalau salah dan khilaf. Terima kasih kepada Bapak Fauzan, Pak Fauzan, Bro Ojan, Bro Ojan. Ya, Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ustadz ya. Selanjutnya terakhir doa dari mungkin dari langsung dari Ustadz sendiri boleh lagi? Silakan. Baik. Buka lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah acara kita pada sore hari ini telah berakhir ya. Semoga teman-teman semua bisa mempraktekkan apa yang disampaikan Ustaz tadi ya. Kita tutup sesi kita pada sore hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf apabila ada salah dan kurang dari saya sendiri ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.